Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan Allah, ada dua pintu terbesar, pintu di hati yang membuat manusia itu hancur. Ini nalollah, yaitu keinginan dan iri. Keinginan dan iri itu baik. Kita tidak disuruh mematikan nafsu, tapi mengendalikan. Keinginan itu baik. Tanpa keinginan manusia tidak termotivasi. Iri itu baik. Iri pada orang kaya yang membelanjakan di jalan Allah, iri pada ahli Quran yang mengamalkan ilmu. Ya, jadi ingin sama iri itu baik, tapi di situ pintu terbesar setan menjerumuskan manusia. Ketika Nabi Adam, ketika Ibu Hawa didatangi iblis, diiming-imingi, kamu kalau ingin langgeng di surga, makan buah ingin, karena ingin langgeng di surga, akhirnya makan, padahal dibohongi sama iblis. Itu kejahatan yang pertama. Yang kedua, ketika Habil persembahannya diterima sama Allah dan Kabil tidak diterima, maka muncul rasa iri. Akhirnya Habil dibunuh. Itu kejahatan dua. Jadi banyak sekali kejahatan muncul dari keinginan yang tidak terkendali, dari rasa iri yang berlebihan. Nah, kok apa cerita ke sana? Ketika pulang dari perang Badar, sahabat bilang, ya Rasul, itu perangnya besar sekali ya, Mbak. Nanti yang lebih besar di rumah. Jihadun nafsi, jihad melawan hawa nafsu, jihad nyabari istri yang cerewet, jihad nyabari anak yang nakal, jihad nyabari tetangga yang usil,
Karena nikmat itu dikelilingi para pendengki. Ketika kalian punya nikmat, maka semuanya memusuhi. Jamaah yang dimuliakan Allah. Perang Badar dianggap kecil, jihadun nafsi dianggap besar. Jihadun nafsi dianggap besar. Satu keinginan itu satu beban diri. Kalau kalian pengen punya motor, punya mobil, punya rumah, satu keinginan saja, beban nggak? Beban. Bagaimana cara mendapatkan uang, pinjam di mana, kredit di mana? Makanya jomblo-jomblo itu wajahnya pucat. Karena punya keinginan jodoh. Nah, pas lama sudah cerah, sudah punya pendamping hidup. Satu keinginan di hati itu satu beban hidup. Kalau banyak keinginan, hidupnya terasa berat. Abah tanya, yang pertama makan buah huldi itu ibu Hawa apa Adam? Ibu Hawa. Sampai di sini toh? Ya, betul. Adam sampai di sini. Ya. Jadi yang paling banyak keinginan ibu-ibu. Karena banyak keinginan maka nuntut suaminya supaya uangnya banyak. Coba lupa. Sebelum pamplok. Ketika keinginannya banyak, sosialita harus begini, maka suaminya diojo-ojoi supaya punya uang banyak. Akhirnya korupsi. Jadi di sisi lain keberhasilan laki-laki ditopang sama doa istri. Tapi di sisi lain juga banyak laki-laki hancur karena diprovokasi sama istri. Kalian yang sukses itu karena tirakatnya istri. Doanya istri. Satu istri sudah sukses seperti itu. Ditopang satu istri sudah bisa sukses. Apalagi satu. Jamaah yang dimuliakan Allah, apa itu merdeka? Apa itu nyaman? Apa itu bebas? Bila hatimu itu tidak terjajah oleh banyak keinginan, tenang itu. Lah kau itu mata yuyu ya, apa kau pengen? Tangan tutup TV, mobil. Tangan lebih meneh, lawani. Mbok ya. Beli itu yang butuh saja karena Allah jamin kebutuhanmu, tapi tidak menjamin keinginanmu. Karena keinginanmu itu didampingi sama setan. Tercapai satu, datang yang lain. Tercapai lagi terus gitu. Andai kata satu lembah emas kau kuasai, akan mencari lembah emas yang lain. Ya. Jadi kalau kau pengen nyaman, pengen bebas, ingin tuh yang nyantai dulu, yang enting aja. Pengen sambal terong, penak tuh itu. Penak. Jangan dulu lah. Nggak usah harus makan enak pakai KFC, McD, nggak usah. Kalau uangnya ada, boleh. Uangnya ada, Lagi tradisinya kaum Hawa sama tradisinya lidah buaya beda. Kalau kalian punya uang 1 juta, ingin beli barang, mesti nyari yang harganya di bawah 1 juta, yang 700, yang 800, sing loro woi sisi dompet nyaman. Kaum Hawa kalau punya uang 1 juta, pengen membeli yang di atas 1 juta.
nggak boleh kalah karo kancane. Ngiceng kaya tas kono kae lho. Ning mall kono kae regane 3 juta. Nah, nyekel ono meneh. Wo direwangi utang-utangan. Wis nyekel duit parane wis Pak. Ayo. Jadi dikai duit piro-piro mesti Kurang. Makanya sudahlah gaya hidup sederhana, ya, lebih nyaman. Kau akan nyaman hidupnya, bebas dari belenggu-belenggu keinginan, kendalikan. Ini butuh atau tidak? Kalau butuh, beli. Kalau nggak butuh, jangan. Nggak ada istilah gotong pengen. Nah, kau perhatikan. Seorang suami yang bertahan 1 istri, selamanya satu istri. Tapi lo jebol kawin 2, tinggal tunggu tangan mainnya. Mesti 3, mesti 4. Karena gagal mengendalikan. 1 saja. Perawan janda sama cerewet. Menjagati aman gitu loh ya. Menjagati aman siji wae. Nek wis kadung loro sering bertengkar, Abah sarankan genengke 3. 1 jadi wasit, 2 bertengkar. Kalian udah tuh gantian gitu loh. Salatullah salamullah ya. Ya, betul. Hari jadinya Abah yang ke-61. Maka materi yang slow-slow aja. Nanti pulang bagi-bagi hadiah. Yang hamil jatahnya 2. Yang jomblo separuh. Yang pertama, apakah kalian bisa membedakan antara cerita dengan kenyataan? Aku dulu waktu kecil begini, waktu SD begini, gini, namanya cerita. Sama sekarang ini, ya sedang kau rasa, ada bedanya enggak? Cerita sama kenyataan? Ada? Iya. Kalau cerita itu nyaris tak terasa. Kalau kenyataan itu terasa. Contohnya sekarang kamu terasa susahnya punya hutang. Betul? Sekarang ini loh, setelah kalian punya istri dulu mati-matian pengen duwe bojo. Setelah duwe bojo ternyata bojonya jatahnya cerewet. Dulu waktu jomblo sampai sekarang pedih mana? Pedih sekarang, tapi nggak usah khawatir ya. STI suami takut itu besok siksanya ringan, karena sudah tersiksa di dunia. Orang melahirkan, sakitnya setengah mati. Kalau orang cerita, wah dulu waktu melahirkan pertama setengah mati, kedua setengah mati. Itu kan cerita. Dulu masih sakit nggak? Nggak sakit, cuma cerita. Yang sakit sekarang. Nah itu bedanya cerita masa lampau dan kenyataan yang sekarang lalaminya. Dulu itu cerita, sekarang kenyataan. Dijalani terus. Ngerti manrobu, manabiu. Cerita yang akan datang itu loh.
ternyata jadi kenyataan. Dan hidupmu sekarang cuma jadi cerita. Jadi suatu saat geser kenyataan hidupmu yang sesungguhnya nanti ketika dibangunkan sama malaikat Munkar wa Nakir. Itulah hidupmu yang sesungguhnya. Dan sekarang ini cuma tinggal jadi dulu aku mujahadah di Qalbun Salim. Dulu ada, sekarang iya Abah sampaikan aja biar kalian tahu antara cerita dan kenyataan beda. Mudah-mudahan kenyataan besok baik al-guna. Amin. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala amin. Abah cuma pengen tanya, kalian pernah bermimpi? Pernah. Mimpi malam hari sama kehidupan sehari beda nggak? Beda. Mimpi itu kembangnya wong turu, toh cuma mimpi. Tapi kalau yang nggak paham, nggak bisa bedakan loh antara mimpi dan kenyataan. Nggak bisa bedakan. Abah dulu pernah mimpi disangoni sama santrinya bapakku 100 rupiah, cuma mimpi. Tak taruh di bawah kasur. Bangun tidur tak cari. Loh, kok ora sopo yang ngambil. Ternyata anak kecil tidak bisa membedakan antara kenyataan dan mimpi. Abah juga pernah mimpi udan-udanan. Ngadep kancilnya udan-udan. Nah, baru gedang. Orang gedang langsung tur. Sing guyu pasti tahu. Pagi-pagi, nih apa? Ngapa? Enggak. Aku tadi malam lagi bisnis di bawah pohon pisang. Tur, tapi ternyata yang basah kah? Ada yang tidak bisa membedakan antara mimpi dan kenyataan. Jujur apa juga pernah mimpi dulu tapi nggak sekarang. Ketemu sama mantan pacar itu. Wah, kok ya bahagia sekali loh. Duk. Padahal cuma mimpi. Mungkin kalian juga pernah loh mimpi ditagih hutang. Pernah ya? Pernah. Rasanya beda. Mimpi ketemu pacar, kemudian gak ada orang, sepi gitu, wah cocok ini. Tapi ketika mau aku peluk, ada Gusti Allah isin. Ternyata dalam mimpi pun masih kebutuhan Gusti Allah. Subhanallah. Jadi kalian juga sama. Dalam mimpi aja masih deg-degan ditagih hutang. Lu anak bego itu. Si Eva. Kalau tidur kacamatanya dipakai. Padahal kan mahal, kacamata itu mahal. Ada yang tak ambil. Soalnya kalau pakai tidur mesti kertas pecah, ya kan? Iya. Mbok nek turu kacamatane dicopot. Masuk akal enggak? Masuk akal. Les mau piye? Wangko nek aku mimpi dioyak macan, lan ayu piye? Anak kecil belum bisa membedakan antara tidur, mimpi sama kenyataan. Sekarang ini kita ini loh sedang bermimpi, sedang terlena, sedang tidak sadar, sedang mati. Ketok ini simpen rongol, tapi aslinya sedang bermimpi. Kapan bangunnya? Nanti. Kalau Israel datang. Ketika manro buka gerakan.
jebulane. Ya, kata selama ini kita ini sedang terbuai dalam mimpi indahnya dengan dunia. Mimpi indah dengan mobil yang mewah, rumah yang mewah, makna yang cantik. Padahal itu cuma mimpi. Nanti begitu bangun semuanya tidak ada. Istri nggak ada, anak tidak ada, mobil nggak ada, jabatan nggak ada. Ketika kalian terbangun dari mimpi di dalam kubur, semuanya tidak ada. Ternyata semuanya cuma mimpi. Mudah-mudahan kalian mimpi indah lemah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Hamidillah. Amin. Jamaah yang dimuliakan Allah, kalian pernah merasakan cari duit susahnya cari duit? Kalian pernah merasakan ngantuknya tahajud? Dua-duanya pernah. Untuk mendapatkan uang 100.000 sama sholat 2 rakaat, gampang mana? Sholat 2 rakaat. Gampang sholat 2 rakaat. Kadang-kadang satu hari yang bergawe ku 100.000. Kalau sholat tinggal wudhu, langsung jentit, tok. Saya celuk, kayak pitik makan jagung, tok, assalam. Sholat 2 rakaat dengan mencari uang 100.000 lebih mudah sholat. Tuh bakul. Untuk mendapatkan uang 1 juta sama sholat 2 rakaat gampang mana? Sholat. Untuk mendapatkan uang 1 miliar sama sholat 2 rakaat gampang mana? Sholat 2 rakaat. Gampang toh? Gampang. Tapi mengapa orang mati-matian golek duit melupakan sholat? Karena dianggap duit itu lebih penting. Dianggap duit itu lebih berharga. Nggak sholat nggak apa-apa. Ketika uang 100.000 rasanya seneng. Uang itu penting. Nggak sholat 2 rakaat nggak apa-apa, nggak tahajud nggak apa-apa. Tapi punya uang 1 juta itu penting. Nggak sholat 2 rakaat nggak apa-apa. Yang penting di tabungan punya 1 miliar. Ayam. Nah pertanyaannya, sholat sama uang itu penting mana? Sholat sama uang itu penting mana? Sholat sama uang itu membahagiakan mana? Sholat. Pikiranmu kalau dibuka sholat, uang. Mbok jujur ngono lho. Mbok jujur. Men ora dicemplungin rokok. Dulu ada laki-laki masuk neraka diangkat sama malaikat. Kamu tak kasih ampunan. Selama di dunia siapa yang kau takuti? Allah. Langsung dicemplungin neraka. Wah, jawabanku salah. Tapi kan kata Abah itu yang gak Gusti Allah diangkat lagi. Selama di dunia kamu takut siapa? Allah, cemplungin. Bagi yang ketiga dibersihkan
selama di dunia jujur loh ya. Nek jujur, orang tak cemplungin rokok. Siap. Takut Gusti Allah apa takut istri? Allah. Arab jujur isin. Nek nggak jujur cemplung rokok. Malaikat aku isin, aku takut istri. Tapi kan jujur ya, besok jujur ya. Uang, pas sholat. Sholat dengan uang. Mengapa orang mati-matian duit? Karena duit dianggap bernilai. Duit itu penting. Selama kalian masih mimpi. Tapi begitu dibangunkan jeda sama Israel, ditanya Munkar wa Nakir, subhanallah. Itu yang dikatakan Nabi, 2 rakaat lebih bernilai daripada dunia seisinya. Uang 1 juta ditinggalkan. Sudah membangun kok, mimpinya bangun. Di dalam kubur cuma sendiri. Uang 1 miliar ditinggalkan, rumah semua ditinggalkan. Yang tersisa tinggal salat malam 2 rakaat yang bolong. Subhanallah. Raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Tahajud 2 rakaat lebih dipilih daripada dunia seisinya. Tapi nanti kalau sudah bangun, sekarang kalian masih mimpi. Duit. Kalau nggak punya duit nggak bisa tersenyum. Misalkan loh, nanti malam kok nggak usah tahajud, tak kasih motor. GL Pro, gadget langsung motor. Milih sholat atau motor? Sholat. Si nyengengnya saya ya ada sholat, ada motor. Si nomno ya motor. Penawarannya ditambah mobil deh. Pilih Xenia, Avanza, Innova, tapi bekas kena mobil apa sholat? Sholat. Mantap. Si Dono, aku mau bersih ya Mbak. Mau bersih. Sholat karen kah? Aku sholat. Dunia saya jadikan emas, jadikan uang buat kamu semuanya. Tapi nanti malam jangan tahajud. Milih dunia saya isinya apa namanya sholat? Sholat. Indah sekali. 2 rakaat tahajud lebih dipilih sama Pak Telo daripada dunia seisinya. Tapi nanti kalau kalian sudah bangun, sekarang mimpi. Ya gue. Sekarang masih mimpi. Yang penting duit. Sholat nomor 2. Pertama syahadat. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Amin. Di akhiratku hamba tuh nangis. Rabbi laula akhartani ila jarin qarib wa asaddaqa. Rabbi, bu aku dihidupkan ke dunia sebentar saja. Lama apa? Wa asaddaqa, aku pengen sedekah ya Rabbi. Seluruh hartaku ingin aku sedekahkan. Karena hanya harta-harta yang dibelanjakan di jalan Allah
yang terbawa sampai Akhirat. ketika mati, mobil ditinggal, istri ditinggal, semua ditinggal. Yang dibawa cuma lembaran-lembaran malam Jumat, gambarnya Patimura. Sewu. Patimura pakai pedang ini. Dang. Ternyata malaikat pun takut sama Patimura. Sehingga sedekah itu bisa menolak 60 malam termasuk sisa kubur dan neraka. Tolaklah api neraka walau dengan sedekah sepotong roti atau sebiji kurma atau Patimura. Jadi yang kau miliki sekarang itu nggak ada apa-apanya, nggak akan terbawa sampai akhirat. Abatannya, sholatmu 2 rakaat sama mobilmu, nanti lo berharga sholat pun mobil. Sholat. Mobil nggak ada apa-apanya, cuma cerita. Kenyataan kan sekarang punya mobil, sekarang besok jadi cerita. Wong cerita kok. Dulu aku cantik, seksi, kan dulu. Saiki bunder. Bukan aku lu yang bilang. Aku cuma bilang kayak semongkol. Baca sholawat sekali, sallallahu ala Muhammad, dengan rumahmu yang megah. Nanti ketika kalian terbangun, bernilai mana? Sholawat. Paling cuma gampang. Sallallahu ala Muhammad, abadi sampai di akhirat. Rumahmu kena gempa, wassalam. Kiamat, wassalam. Ada lagi, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Jabatan lurah, camat, bupati, sampai presiden sekalipun dengan tasbih bernilai mana? Tasbih. Jabatan-jabatan apapun yang kau emban cuma tinggal cerita nanti. Sekarang masih mimpi jadi lurah, mimpi jadi camat, mimpi jadi bupati ketoprak. Besok kan nggak ada bupati, betul. Nanti kalau kita udah dibangunkan mandro buka, nggak ada camat, nggak ada menteri, nggak ada semuanya. Yang ada cuma apa yang kau bawa. Jangan sepelekan Patimura itu abad dan abada sampai akhirat. Istiqomah. Indah sekali. Jadi apapun yang kau miliki ini semuanya itu cuma mimpi dan besok akan menjadi cerita. Yang ada tinggal apa? Tahajudmu, duhamu, sedekahmu. Yang gampang-gampang itu loh. Dan yang paling hebat itu mujahadah. Hebat sekali. Sholawatan banyak, zikirnya banyak. Padahal satu kalimat la ilaha illallah. Bila timbangan dunia seisinya akan berat kalimat la ilaha illallah. Kalian tiap malam Jumat baca banyak, walaupun kadang bolong-bolong, tapi minimal sebulan datang sekali. Malam Jumat minggu pertama. Manakiban. Besok jadi tanggal berapa? 1. Kita bincang-bincang gini aja, biar terbuka pikirannya, terbuka hatinya. Ada yang gampang-gampang, enteng-enteng. Kata Rasulullah ringan sekali di bibir itu. Tapi besok timbangannya berat di akhirat. Tasbih. Subhanallah. Coba kayak gini jam di sholat. Tapi besok timbangannya berat sekali.
tapi aku ahli maksiat, besok ditimbang. Ya. Kamu tuh nggak mungkin bebas dari dosa. Ditimbang. Misalkan sholatnya bolong ditimbang, sedekahnya bolong ditimbang, timbang. Kalian juga punya amal yang banyak. Yang penting hari-harimu jangan sampai lupa baca Istighfar. Kalau tiap hari lupa, minimal seminggu sekali mujahadah Istighfar. Orang yang nggak pernah berbuat dosa sama kalian yang belok kiri jalan terus. Kalkulasinya lebih menguntungkan belok kiri jalan terus. Karena satu maksiat, satu angka merah. Dan tobat jadi 10 kebaikan. 10 kurangi 1 berapa? 9. Turah. Allah itu menciptakanmu tidak untuk dibakar di neraka. Allah itu maha kasih sayang. Allah jadikan kau itu nikmat karena tempatmu di surga. Darahmu, dagingmu, rambutmu adalah cocok menghuni surga. Tidak cocok jadi ahli neraka. Kau tuh kalau dibakar hangus loh, betul? Betul. Iya, jadi bodimu itu hanya cocok menempati surga. Coba, sekarang yang kau bawa kunci surga ke neraka? Surga. Kunci surga. Miftahul jannah. La ilaha illallah. Lah, orang yang pernah membunuh 100 orang aja, niat tobat, dakhalal jannah. Pelacur ngasih minum anjing, dakhalal jannah. Kalau kalian kan nggak separah-parah amat. Betul. Tipis-tipis amat. Jadi kalian tuh diprogram untuk menjadi ahli surga. Amin ya Allah. Lah kalau tanya, lah kok katanya Allah maha kasih sayang, kok ada enak rokok biren tuh. Gue menjadi kalian, main dari wong ape. Ayo, orang setan lu, yo, eneng hantu, gue ini, awas lu, orang rokok. Kalau nggak ada neraka ribet dunia itu. Betul. Misalkan Allah yang cipta swarga tok, nggak ada neraka ribet, geger terus. Yang nyolong sandal sama yang kehilangan sandal, dua-duanya mlebu swarga. Mengapa? Nerakanya nggak ada. Mendino nggak tak resek nyolong sandal. Ribet kan? Yang bunuh dan yang dibunuh mlebu swarga. Mengapa? Nggak ada neraka. Jadi Allah ciptakan neraka itu bentuk kasih sayang, memedeni kalian menjadi wong ape. Nggak ada orang tua kok pengen anaknya menderita. Nggak mungkin Allah pengen kalian menderita. Kalian tuh akan dimuliakan di surga, tidak di tongseng di neraka. Ya kalau cuma mak selenget ngono wae. Mampir ngerokok gue bangun. Tapi harus yakin, seyakin-yakinnya miftahul jannah. La ilaha illallah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibilllah. Amin. Jamaah yang dimuliakan Allah, sebelum pada pencerahan, kalian ingat 2 minggu lagi tanggal 1 September Manaki. Bagi yang minat umroh atau badal umroh pertengahan Oktober. yuk diurus paspornya, berangkatnya tahun depan ya rapopo. Toh umroh tidak harus bayar, gratis. Ibu, syaratnya apa? Syaratnya dia
Slow. Jamaah yang dimuliakan Allah. Abah itu tidak pengen kalian pinter-pinter banget, enggak. Iblis pun Pinter. Iblis itu belakangnya profesor, doktor, iblis, LCM. Jadi apa tidak pengen kalian pinter-pinter Amat. biasanya wong bodoh dihapusi kalau wong pinter dihapusi Setan. Tapi Abah itu pengen kalian itu jadi orang dermawan. Allahumma Amin. Tiap malam pujian tiada hari tanpa sedekah, tiada minggu, tiada bulan, tiada tahun tanpa Sedekah. Kowe tau anak-anakmu lebih sukses jadi orang dermawan daripada orang pintar tapi pelit. Yang kedua yang ingin Abah sampaikan itu kesadaran masuk di hati. Iyo jur kalian jadi makhluk yang beragama, jadi Quran yang berjalan. Walaupun kamu cuma hafalnya sedikit, cuma Al-Falaq, Anas sama Kulhu, itu apa? Tapi kehidupanmu itu kehidupan beragama. Sadar punya Gusti Allah. Sedangkan kalau amanah billahi pasangannya wal yaumil akhir. Kalau iman Gusti Allah, kalian harus percaya hari akhirat. Bahwa kematian itu hak, siksa kubur hak, maksar hak, swarga hak, neraka juga hak. Itu. Jadi biarkan tubuhmu tuh kerja keras di bumi, tapi hatimu di langit bersama Gusti Allah. Kerja keras silahkan siang malam boleh. Tidak ada larangan jadi orang kaya. Tapi hatimu itu loh, jangan terlalu sibuk ngurus dunia itu dipikir slow dipikir kalau melaku. Ojo nganti ndase buta duit. Yang harus kau pikir mati-matian itu bagaimana tahajud, sedekah, zikir, baca Quran itu. Nah nyambut gawe gak wangun. Pengen sugih harus. Kaya harus. Tapi harus yakin bahwa kaya dari Gusti Allah, bukan hasil kerja manusia. Jadi apa nggak ngajari? Kalau aku nggak usah butuh pejabat, nggak butuh jabatan, enggak. Raihlah dunia sebanyak-banyaknya, mati 1000 tahun. Tapi apa bangun hati loh. Ayo hijrahkan hati ke akhirat. Hijrahkan fikir ke akhirat. Sehingga walaupun mereka tuh malah melintang oleh duit, kalian slow-nya tapi sugih. Amin. Bu yo ndelok kae lho, prilakune wong sugih-sugih. Slow kok, santai kok. Cuman misu-misu. Cudang-cuding kalau misu. Bukan mati di pasar mana udah lah, bagusan malam manggul karung. Nganti puluhan tahun, gini oke re abadi. Pengen kaya harus, pengen sukses harus, jabatan harus. Itu urusan dunia, mau aja dipikir banget. Jangan sampai meraih dunia sampai melupakan akhirat. Padahal sebanyak apapun yang kau dapatkan itu cuma bohongan, itu cuma mimpi. Begitu manro buka, yang tersisa tinggal sujudmu, yang tersisa tinggal pati murahmu. Jamaah yang dimuliakan Allah. Kau merasa lama, hidupku 60 tahun. Wah, 60 tahun. Itu cuma mimpi. Rakroso. Pas selamat usianya berapa? 75 loh, rakroso. Nggak kroso toh Pak? Orang kroso. Itu kalau dikasih seragam SMA, Wow. sit. Masih bisa sweet. Rakroso cuma mimpi. Mimpi Pak Selamat.
Tapi aku susah bang, nimbunya ke miskin. Cuma sementara. Begitu mana buka miskinnya Hilang. Betul. jadi kaya. Tapi saya sakit bang, stroke cuma sampai kematian. Begitu mana buka stroke-nya hilang. Jadi yang bunder-bunder mau ya sabar. Yang bunder-bunder sabar. Bunder akan segera berakhir. Kalau melihat catatan malaikat Ridwan, ya kan, yang masuk surga kebanyakan yang bunder. Sedekahnya banyak. Begitu mati, ular-ular, cacing-cacing, lahap. Dagingnya bernilai sedekah. Yang lembu itu, yang guru-guru kemelontak. Sampai mati selamat, ayo. Berbalung, tok. Tapi udah mati si lembu-lembu, hurra. Subhanallah. Jadi gemukmu itu tidak akan menyusahkanmu setelah kematian. Sing pesek-pesek ya aja susah. Sing ireng-ireng ya aja susah. Elekmu cuma sementara. Bes udah. Man rebuka jeleknya hilang. Berubah jadi bidadari. Tenang. 60 tahun tapi lama pasti godo sopo kan mimpi tuh ketok lama ketok ngerti 61 tahun. Kanjeng Nabi umurnya berapa? 63. Masih berapa lagi? 2 tahun lagi. Sawahmu dolen. Melun umroh. Slow. Jamaah yang dimuliakan Allah, 60 tahun itu bila dilihat dari usia alam ini yang jutaan tahun detik kok bisa ya? Sama dengan nyamuk, usianya cuma wassalam. Dunia kur mampir ngombe transit golek bekal perjalanan abadi di akhir. Jadi dunia ini cuma transit, alam ruh, alam kandungan, alam dunia. Begitu mati itulah kehidupan yang sesungguhnya. Transit, stasiun, terminal, bandara. Kau pernah berada di terminal? Pernah. Stasiun? Pernah. Bandara? Pernah. Kau betah di sana? Enggak. Kalau kalian betah tinggal di terminal Prambanan, letaknya bermasalah. Kalau ada orang mau menyembuhkan diri, ini loh bandara. Bangga di bandara, betah di bandara, mesti bermasalah. Alhasil apa? Kau itu makhluk surga. Manusia diciptakan pertama di surga, kembali ke surga. Kalian itu bukan penghuni dunia. Jadi biar kalian nggak betah sama Allah, kasih ujian yang banyak. Diuji dengan utangnya, dengan istrinya, dengan anak diuji. Biar kalian tidak betah di dunia dan merindukan kampung akhirat, merindukan Gusti Allah. Mana lu? Jadi kalau kalian kok betah ning dunia, utaknya bermasalah. Ada enggak? Ada. Ya kamu itu. Nah, kalau kalian paham cuma mampir ngombe, cuma sedetik, bahwa kehidupan yang sudah nanti, yo, do jadi
hamba yang taat. Wong maksiat yo enak, ibadah juga Enak. Tahajud nikmat. Adu jago juga Nikmat. Podo-podo nikmat mbok yo Tahajud. ngono. Jadi Allah kasih kenikmatan beribadah, walaupun setan ngasih kenikmatan Maksiat. tapi nikmatnya maksiat itu rugi. Mak. Sekecil apapun dosa akan berdampak bagi kehidupan dan berdampak di akhir. Akhirat. Beda nek nikmatnya sedekah, nikmat mujahadah, nikmat zikir, nikmat baca Quran, nikmat bermesra sama Istri. ibadah itu. Ibadah. Ya nggak boleh itu mesra sama istrinya orang Tetangga nih. lain, nggak boleh itu. Ya berkolo-kolo, nggak bangun, Bangun. baru istri, Istighfar. nggak boleh. Cuma istilah aja belok kiri jalan. Terus. Nah iso yo mandek kono. Jamaah yang dimuliakan Allah, Ya Allah, kalau ya Allah. pas kalian lagi merenung, lagi diam, bu yo mikir bahwa kematian itu tidak tergantung usia. Kematian itu tidak tergantung penyakit. Sing sakit ramati Mati. sing sehat Mati. kelilipan blandar. Mati. Aku kancane Mas Slamet ki kelilipan rondo. Mati. Kita lemah teh Mbak. Subhanallah. Hutan itu. Koncone apa itu kelilipan perawan. Mati. Subhanallah. Jadi di malam yang sama tanggal 8 Agustus konco kiai bodoh-bodoh kiai. Sini lahir sana lah. Jujur aku dikasih nama Son Haji, dikasih nama Son Dani. Itu menggetarkan jagat maya itu. Kakek-kakek kelilipan perawan 16 tahun. Pernah baca itu di medsos? Pernah? Kalau nggak PR nanti dibuka ya. Haji Sondani. Nah, itu lahirnya sama dengan Abah, sama-sama putra kiai. 3 bulan yang lalu dia mempersunting gadis 16 tahun. Kelilipan perawan. Terus kau baca berikutnya. Manrobu. Subhanallah. Jamaah yang dimuliakan Allah. Abah itu jadi pengusaha sudah 42 tahun. 42 tahun. Nyambut gawe kerja keras. Tapi ngon hati, ngon pikiran slow-slownya. Kenapa? Sebanyak apapun dunia akan ditinggalkan. Teman-teman yang lain sudah pada mati, masuk kubur, sudah di penjara, sudah duduk di kursi roda. Abah masih berada bersama kalian. Allahumma amin. Jadi kalau kalian pengen panjang umur, slow-slownya. Nek ngurus dunia, slow-slownya. Jangan sampai jadi korban keinginan. Opo-opo keingin, opo-opo pengen. Kayak mata yu, aslinya kau menang wae. Mesti dijadikan yang terbaik dari Gusti Allah. Oke, kita urut dari awal. Kalian lahir ke bumi atas keinginanmu atau Allah? Allah, nggak ada kami Allah menjadi manusia, nggak ada, ya kan? Ya betul. Laki-laki perempuan karena siapa? Allah. Kurus bunder karena siapa? Allah. Kaya miskin karena siapa? Allah. Semuanya itu irodahnya Gusti Allah. Mbok wis to sami nawato. Nah, ora usah kakean pola. Betul. Nek rumangsa tuwa
Ora usah aneh. Gitu. Tenang loh. Nanti kok pulang di sini ke biar paham itu. Kelilipan Bandar yo mati, kelilipan Perawan yo Mati. Padahal enak loh. Wah, pujian wong sak Indonesia memuji. Wah, kayak Pak dapat perawan cantik 16 tahun. Mas kawin. Indah nggak kira-kira? Indah kan? Indah. Bar kuwi Mati. Oke. Jamaah yang dimuliakan Allah. Malam ini santai-santainya, tapi kalau lagi slow ya, kau renungkan. Semua yang kau dapatkan di bumi ini akan kau tinggal. Yang kau bawa tinggal yang sepele-sepele. Duamu kau bawa, zikirmu kau bawa, Qur'anmu kau bawa, mujahadahmu kau bawa, tahajudmu kau bawa. Untuk itu, kalau abang ngasih nasihat, kowe boleh pengen punya rumah, boleh. Tapi ora pengen yus madem-madem melu moro tua. apa-apa. Malah penak. Gak mikir. Buatlah rumah itu yang luas. Tidak harus megah. Kalau rumahnya megah sekali tapi sempit, seperti burung dalam sangkar. You are what you see. Waduh. Kalau akan menjadi apa yang kau lihat? Kalau kau melihat lautan yang luas, hamparan yang luas, dadamu luas, pemaaf dan tidak mudah marah. Tapi kalau kau tuh rumahnya sempit, rumah sangat sederhana, sungguh sekali selonjor saja susah. Nabi yang bilang, Allahumma gfirli dambi wa barik li fi rizki wa wasi' li fi dari. Kalau lebih nyaman tinggal rumah yang sumpah apa yang luas? Luas. Ya. Tidak harus megah, tapi luas. Kau bisa nanam markisa, bisa memelihara ternak, betul? Bisa nyabu olahraga ringan, aman itu. Kalau di kota mahal-mahal, beli di desa. Tenang, 100 juta aja. Udah luas. Di kota 100 juta nggak ada nilainya. Kau akan menjadi apa yang kau lihat. Kalau sudah terlanjur ditakdir rumahnya sempit, naik malam Jumat, luaskan dadamu dengan mujahadah. Dadanya luas, masjidnya luas, tempat makannya luas, parkirnya luas. Enak sekali. Kok nganti era gelem mujahadah kebangetan. Ora usah mikirin info yo, ora usah. Cukup pati murah. Iso mesti oleh. Kalau yang sugi-sugi, memang tak provokasi, yo sedekah. Kenapa? Hartamu besok karena kebanyakan itu beban berat hisab. Tapi kalau sering sedekah, ada masalah. Tapi kalau yang miskin, ora sedekah rapopo, pati murah rapopo. Yang penting kita tuh saling mengisi loh. Betul. Saling melengkapi. Yang kaya sedekah beras, ngasih makan yang miskin. Yang miskin berdoa untuk yang kaya, biar kayanya Iya. Jadi yang kaya biar langgeng sedekah terus, yang miskin biar langgeng berdoa terus. Slow ya. Betul, slow. Abah tuh bangga dengan yang miskin-miskin abah gitu. Seperti Kanjeng Nabi, masuk surga lebih awal.
Prihatin yang paling tirakat yang paling berat adalah menahan kemiskinan. Jadi yang miskin-miskin itu tabahlah besok di surga bersama Kanjeng Nabi. Lah yang kaya-kaya dermawanlah sama yang Miskin. biar langgeng lesu. Yang kaya surganya sekarang dan besok, yang miskin surganya besok Saja. Yang penting di surga. Surga. Enggak, semua anak-anaknya apa itu dermawan. Karena udah tertulis di langit. Jalur sadaliyah. Mereka sadali, semua ahli sedekah. Minimal cukup sana cukup. Allahumma amin. Semua pengusaha pantura orang sadaliyah, semua Jabotabek orang kaya sadali. Ya, kalian itu sudah ditakdirkan jadi anaknya apa? Sadaliyah, ahli sedekah. Minimal orang kurang sandang, orang kurang Pangan. Allahumma Amin. Minimal istrinya gemuk. Allahumma Amin. Astagfirullah.